Di tengah kondisi Ferry Irawan yang sedang sakit saraf kejepit, hingga kondisinya pun cukup memprihatinkan, tiba-tiba saja ramai tersiar kabar bahwa sang istri Anggi Novita menggugat cerai Ferry Irawan. Padahal Anggi kini juga dalam keadaan sakit stroke. Benarkah menurut pengakuan Anggi, Ferry justru yang terlebih dulu meninggalkan dirinya sebelum Ferry jatuh sakit? Benarkah pula alasan Ferry meninggalkan Anggi lantaran ia tak bisa memenuhi keinginan Ferry, yaitu memiliki keturunan dari istrinya itu? "12 tahun bersama Ferry Irawan menjalani rumah tangga. Rupanya, Anggi Novita merupakan sosok istri yang begitu perhatian kepada Ferry. Hingga di saat Ferry jatuh sakit pun, Anggi yang membiayai segala pengobatan Ferry. Namun, seolah kacang yang lupa kulitnya. Benarkah Ferry justru tak ada di samping Anggi di saat ia tengah berjuang keras melawan kesakitannya? Dan benarkah pula Ferry malu ketika melihat kondisi sang istri yang kini tengah sakit? Dan bagaimana pula kondisi Ferry Irawan terkini, di mana sebelumnya hanya bisa terbaring di tempat tidur? Benarkah kini perlahan ia mulai pulih hingga secara langsung mengungkapkan alasan mengapa tak mau dirawat di rumah sakit? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Beberapa waktu belakangan, kabar mengenai aktor Ferry Irawan yang tengah terbaring sakit hingga kondisinya pun cukup memprihatinkan memang sempat menyedot perhatian dan menghebohkan jagat media sosial. Dalam video yang ramai beredar, tampak terlihat sang aktor itu tampak lemas terbaring di tempat tidur lantaran harus berjuang melawan penyakit saraf kejepit. Namun, di tengah kabar sakitnya Ferry, sang istri Anggi Novita justru menyinggung soal perceraian dengan Ferry Irawan. Bagaimana tidak, baru-baru ini rupanya Anggi sudah mendaftarkan surat permohonan perceraian ke pengadilan secara online sejak awal Juli kemarin. Tak hanya itu, Anggi pun sudah menyiapkan pengacara hingga psikolog pribadi sebagai tempat berkonsultasi mengenai masalah rumah tangganya. Lantas benarkah keinginan Anggi untuk bercerai lantaran Ferry yang terlebih dulu meninggalkan rumah sebelum Ferry terbaring sakit? Dan benarkah pula perceraian justru menjadi hal yang melegakan bagi Anggi setelah 12 tahun menikah dengan Ferry? Sekarang sistemnya lagi itu ya COVID ya, pandemik itu ya. Kita pakainya lewat online ya untuk mengajukan perceraian itu. Saya udah pakai lawyer saya, dan saya juga ada psikolog saya karena saya terus terang saya perlu psikolog karena di sini saya perlu untuk cerita yang tidak bisa cerita ke orang lain, ke psikolog saya pribadi dia akan membantu saya untuk kedepannya. Dan saya tidak dengan saudara, dengan adik, dengan apa nggak ada. Karena saya pikir ini urusan pribadi saya. Tidak semua keluarga saya perlu tahu. Ya, saya hanya berdiskusi sama psikolog saya bekerja sama dengan lawyer saya. Alhamdulillah perasaan saya malah lega loh sekarang. Mungkin Allah berikan jalan yang terbaik buat hidup saya dengan hari-hari saya sekarang ini gitu kan. Saya lebih banyak mendekatkan sama Allah ya. Saya pikir mungkin ini jalan yang terbaik yang Allah berikan kepada saya dan Ferry untuk kedepannya masing-masing ya kan. Mungkin kalau tidak ada kejadian kita kena stroke, saya juga nggak tahu gimana. Allah tuh sayang sekali sama saya pokoknya deh. Saya tuh bersyukur, demi Allah bersyukur banget
dengan penyakit yang dikasih sama Allah saya, berarti Allah telah memperingatkan saya, memberikan jalan hidup yang terbaik buat hidup saya dan keluarga saya ke depan. Ya, saya tahu saya lagi sakit ya, terus ya gitu, saya tahu Ferry meninggalkan saya 6 hari pas mau Lebaran, dimana semua yang kerja di rumah saya itu udah pulang, gitu kan. Tapi waktu itu saya lihat sih dia tidak sakit, ya kan. Kalau dia sakit, ya mungkin aja, saya juga nggak tahu, gitu kan. Karena dia memang punya sakit kelenjar getah beningnya itu ya, tapi setahu saya sudah sembuh gitu kan. Cuman emang dia pernah bilang dia kena saraf kejepit ya. Awal Juli ini kita udah daftarkan di Pengadilan Agama, tepatnya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mbak Anggia sama Mas Ferry kan tidak punya anak ya, jadi hanya yang kita daftarkan hanya gugatan perceraian saja. Sedangkan untuk harta gono gini, karena mereka berdua ada perjanjian pranikah ya, jadi tidak kita masukin dalam gugatan. Ya Mbak Anggia pengen menyelesaikan permasalahan secepatnya ya, supaya bisa cepat-cepat berpisah dari Mas Ferry. Kemudian Mbak Anggia bisa melanjutkan hidupnya, pulih seperti sedia kala, bekerja lagi seperti sedia kala. Ya, alasan-alasan mengenai ketidakcocokan Ferry Irawan dan istrinya Anggi Novita kini perlahan mulai terkuak ke permukaan. Dan salah satu pemicu perceraiannya lantaran Ferry Irawan yang terlebih dulu meninggalkan rumah sebelum Lebaran Idul Fitri lalu. Namun, benarkah Anggi yang tak bisa memberikan keturunan menjadi salah satu penyebab Ferry memilih meninggalkan dan pergi dari rumah? Saya nggak tahu ya, yang terakhir dia ngomong sih dia pengen punya anak gitu kan. Ya saya kan udah tua ya saya ikhlas, saya bilang silakan gitu kan, boleh pergi aja, saya bilang gitu. Ya udah akhirnya dia pergi jam 12 malam gitu kan. Ya udah, saya mau ngap gimana ya kan, ya saya pikir baik-baik aja, saya juga nggak mau ribut ya, kita juga udah lama sih ya gitu kan. Kalau untuk masalah itu nanti biar kalau Mas Ferry udah lebih baik, nanti bisa klarifikasi atau nanti bisa teman-teman media. Soalnya nggak boleh stres kan, karena kalau dia mikirin terlalu stres sakitnya tambah sakit katanya sih teman-teman gitu kan. Tapi pihak keluarga Mbak Anggia siap untuk menceraikan Mas Ferry ya? Kalau dibilang kesiapan ya mungkin sangat siap lah. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Saya sakit dibilang acting. Tiga 13 tahun saya berumah tangga. Kalau saya dibilang apa juga, saya hanya bisa pasrah aja. Saya juga bingung. Kalau saya bicara atau saya menjawab apa yang sudah dilontarkan dari pihak sana, saya bukan orang yang suka gibah ya. Saya juga bukan orang yang suka memfitnah, bukan orang yang suka menggunjing. Saya insya Allah semuanya saya lakukan tulus. Saya selama ini diam aja. Saya di belakang pernah ngurus dia sakit. Hanya Allah yang tahu apa yang saya lakukan untuk dia. Kalau memang ini udah kehendak Allah, jalan yang terbaik, ya saya hanya bisa jalani aja. Insya Allah saya jalanin apa yang
memang sudah menjadi kehendak Allah Jalla. 12 tahun bersama Ferry Irawan menjalani rumah tangga, benarkah selama Ferry Irawan sakit, justru Anggilah sosok yang rela membiayai pengobatan Ferry hingga sembuh? Tapi mengapa di saat kini Anggi harus berjuang dengan sakitnya, Ferry justru tak ada di sisinya? Seperti apa curahan hati Anggi Novita? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Pemirsa Intens Investigasi, kehidupan memang tidak selalu bernasib baik, di mana terkadang harus terjatuh hingga titik terendah. Bahkan, terkadang pula orang-orang yang kita sayangi sekalipun justru tega meninggalkan kita. Ya, hal itulah yang dialami oleh Anggi Novita, istri dari Ferry Irawan. Bagaimana tidak, setelah berumah tangga selama 12 tahun dengan Ferry, akhirnya Anggi pun membongkar semua fakta dalam rumah tangganya yang selama ini ia tutup rapat. Dalam penuturannya, Anggi mengaku jika dirinya selalu menjadi istri yang selalu ada di saat Ferry tengah sakit hingga ikhlas merawatnya. Tak sampai di situ, bahkan Anggi pun rela membiayai segala pengobatan Ferry meski pada kenyataannya harapan tak sesuai kenyataan. Kini, Anggi harus tersakiti lantaran Ferry yang mendadak meninggalkan dirinya begitu saja. Saya 12 tahun sama dia, saya tahu banget. Dan saya selalu yang bawa ke rumah sakit. Dibilang turun berok lah, yang sakit tangan terjepit, itu saya tahu banget gitu loh. Biasanya kalau dia sakit itu, dia gemetar-gemeteran. Nah, kalau saya lihat memang dia sakit di situ. Tapi dia pikiran juga mungkin, saya nggak ngerti pikiran apa. Ferry sendiri yang bilang ke saya, kamu terserah kamu, katanya saya mau pergi. Kamu mau marah, mau apa sama saya mau ninggalin kamu. Pas dia ngomong gitu ya saya berpikir, oh kalau laki dong ngomong gitu udah selesai dong. Malu dong ngapain perempuan dia gitu kan. Itu yang dia bilang gitu, kamu mau marah apa nggak ada urusan sama saya katanya. Saya mau ninggalin kamu. Dan saya melihat, wah memang saya sakit lah. Karena saya lihat kaki saya juga susah jalan. Saya tambah stres ya kan. Saya mau ngapain juga nggak bisa. Saya bilang, ya udah nggak apa-apa, kamu pergi. Ya saya mau pergi. Dia beres-beres semua, kopornya, bajunya, terus saya bilang, oh ini saya ini bawa semua, silakan. Mau bilang gitu kan. Teman saya berpikir gini, aduh di rumah nggak ada orang lagi, karena udah pada pulang. Nggak nyangka gitu kan. Saya bilang, ya udah saya bismillah aja. Sempat gemetaran sih, tapi saya bilang, saya langsung zikir, udah mati, alhamdulillah sih. Ya kalau saya lihat sih dia tidak peduli sama saya sama sekali, begitu melihat saya sakit ya. Dan keluarganya itu tidak ada yang datang ke saya. Saya pikir, ya dia tahu ya bahwa saya itu, di rumah ini saya cuma sama anak saya berdua, ya kan. Tidak ada yang lain, karena saudara saya juga tinggal masing-masing, gitu kan. Saya lihat juga tidak ada perhatian sama sekali, gitu loh. Saya nggak ngerti ada apa, cuma kan saya nggak, karena saya sakit saya berusaha, yang penting saya sembuh gitu dulu. Ini pada demi Allah Rasulullah saya kasih. Saya bilang ya udah ini, sebelum dia pergi pun waktu dia malam itu saya kasih uang juga sama dia. Ya kita udah kayak teman, kayak saudara, kayak suami juga, apa juga, kita fun aja sama dia sih gitu kan. Saya nggak terlalu berpikiran untuk itu ya. Biasanya kalau memang saya disakiti saya selalu yang bayar kok. Ya, kenyataan pahitnya hidup mau tak mau harus dijalani Anggi Novita. Bahkan, atas apa yang ia alami saat ini, Anggi pun mengungkap sejumlah fakta lain yang cukup mencengangkan. Bagaimana tidak, jika selama ini Ferry Irawan rupanya sempat menelantarkan sang istri dikala sedang sakit stroke dan COVID-19 beberapa waktu lalu. Hingga Anggi pun harus berjuang sendiri melawan penyakitnya itu. Bahkan, yang membuat Anggi sampai saat ini masih merasa heran dan tak habis pikir apa alasan kuat Ferry meninggalkannya dalam kondisi sakit.
setahu saya dia malu kayak. Dia melayani saya, pas saya lagi berobat dia tunggu di mobil. Terus kadang ngilang dan akhirnya ngilang terus. Ya saya juga bingung ya, karena dari keluarga dia terus kan dia tahu ya bahwa saya udah tidak punya ibu bapak, ya kan? Dan keluarga dia tuh tidak ada satupun datang membesuk saya. Ya, saya juga nggak tahu maksudnya apa. Karena waktu saya kena COVID itu, sebelum saya kena COVID saya kan kena stroke dulu. Mereka itu semua nggak ada juga yang besuk saya, cuma waktu di rumah sakit aja. Saya di rumah itu nggak ada. Dan Ferry itu memang pergi lagi cukup lama gitu. Dia nggak ngurus saya sama sekali. Saya hire suster, pembantu saya balik, supir saya balik, gitu. Terus ada office boy. Ya jadi ramai sama orang-orang yang bantuin saya. Sama anak TV lah pada datang semua. Relasi saya. Ya kalau saya lihat sih dia tidak peduli sama saya sama sekali. Begitu melihat saya sakit ya. Dan keluarganya pun tidak ada yang datang ke saya. Saya pikir ya dia tahu ya bahwa saya itu di rumah ini saya cuma sama anak saya berdua, ya kan? Tidak ada yang lain. Karena saudara saya juga tinggal masing-masing, gitu kan? Saya lihat juga tidak ada perhatian sama sekali. Nggak tahu ya. Kalau menurut saya status saya sih cuma urusan negara doang yang belum kelar. Kalau secara administrasi dengan dia pergi angkat kaki di rumah saya, dengan dia bilang saya tidak mau ada urusan sama kamu lagi, saya pikir itu kata orang sih udah jatuh kalah. Sempat hanya bisa terbaring di tempat tidur lantaran sakit yang dideritanya. Seperti apa kondisi Ferry Irawan terkini? Benarkah kini perlahan ia mulai pulih hingga secara langsung mengungkapkan alasan mengapa tak mau dirawat di rumah sakit? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Kabar soal kondisi kesehatan Ferry Irawan sempat dipertanyakan publik. Setelah dikabarkan menderita sakit saraf kejepit pada bagian leher yang ternyata sudah dialami sejak 7 tahun lalu, Ferry pun akhirnya muncul hingga angkat bicara. Lantas, bagaimana kondisi kesehatan Ferry saat ini? Benarkah kesehatan Ferry kini sudah mulai pulih hingga Ferry pun bisa sedikit beraktivitas? Anda sendiri mungkin gimana sejauh ini? Ya masih belum apa? Belum stabil mas. Belum stabil. Ya ngomong juga masih kita bantu lah. Iya. Masih saya bantu. Masih. Ya masih terasa sakit soalnya di Semuanya udah sakit. Ini sakit. Ini udah. Ini juga gitu. Kadang tidur juga susah gitu. Mohon doanya aja. Sakit di bagian ini. sakit udah seperti kayak diiris-iris pokoknya badannya tuh, jadi kalau malam itu susah tidur ya, hampir seluruh badan tuh sakit semua. Jadi ngerasain sakit semua. Sakit Ya? semua. Ya. Dokter sendiri bilang apa? Wah, Ya dok, kalau saya dokter paling biasa itu suntik ya, ini ya semuanya, kepala ini, belakang, ini badan. disuntik Untuk mengurangi rasa sakit. Oh, Kalau menurut saya sih itu biasa ya. Kita biasa kalau apa Profesor Misbah, kalau tahu semua yang sering ke dokter neurologi, itu pasti palanya disuntik sama prof. Nah mungkin kalau kita tegang semua tuh dia mau disuntik gitu. Saya pun begitu gitu loh. Nah menurut saya sih ya mungkin saya nggak tahu pasti ya. Kan waktu itu dia sempat ngomong sama saya juga, saya mau ke dokter gini-gini. Saya juga sempat bantu dia, ya kan. Dia minta uang berapa, saya kasih. Saya bilang ya udah, saya mau baik-baik sama dia. Terus kayak gitu ya dia ke dokter, dia disuntik. Saya juga nggak tahu karena setahu saya juga kalau sakit juga disuntik semuanya. Emang begitu peraturan dokter setahu saya. Di sebelah sini kan ada yang pecah ya itu.
mau dekat sama tarif mata kecilnya tuh udah pecah, jadi ini juga suka kalau udah bengkak besar banget ini tuh bagian leher itu udah ya. Saya cuma bisa minta doa dari semuanya aja biar ya, supaya saya sehat. Ya, yang seperti saya bilang ya, saya tahu supaya disakitan tidaknya. Tapi kalau memang dia sakit sekarang udah sembuh, alhamdulillah saya pikir ya baguslah gitu kan. Ya daripada saya sampai sekarang belum sembuh banget ya. Ternyata emang sih kalau saraf kejepit tidak terlalu bermasalah. Anak saya juga bilang gitu. Kan dia kena saraf kejepit, dia dioperasi, gak masalah gitu, nggak terlalu ini. Apalagi subhanallah ya, tahu bisa sehat tanpa dibawa ke rumah sakit, tanpa segala macam ya. Ya mestinya Ferry bersyukur ya. Ya, Ferry Irawan memang akhirnya mengungkap kondisi kesehatannya sekarang, di mana meski sudah pulih, namun masih merasakan sakit yang luar biasa jika sedang kambuh. Namun, meski kini tengah berjuang dan menjalani perawatan akibat pecah pembuluh darah di area kepalanya, nyatanya Ferry lebih memilih menjalani perawatan di rumah dibanding di rumah sakit. Lantas apa yang menjadi keputusan Ferry lebih memilih dirawat di rumah ketimbang di rumah sakit yang dinilai lebih bagus dalam penanganan medis? Benarkah lantaran berada dalam kesulitan ekonomi karena tak bisa lagi jalani syuting yang menjadi alasan Ferry tak mau dirawat di rumah sakit? Soalnya kalau di rumah sakit juga pasti biaya lebih besar, dan sekarang ini kasus COVID itu kan makin ini ya, jadi ya saya juga setiap berobat ke rumah sakit ya alternatif juga harus swab dulu, protokol kesehatan dijalani. Obat juga memang lumayan ya, sekali nembus obatnya lumayan. Ya, obatnya juga mahal ya, yang sekali tebus tuh cuma untuk kadang seminggu 2 minggu bisa 3 juta gitu. Ya bisa bayangin aja, maksudnya lagi keadaan seperti ini ya. Pengobatan saya itu emang butuh biaya banyak ya maksudnya, karena memang tidak bisa pakai BPJS juga. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.